Di video sebelumnya kita telah selesai melakukan survival selama 100 hari di Minecraft Pocket Edition ini. Dan kita juga telah selesai mengalahkan Ender Dragon di 100 hari kemarin. Di 200 hari ini aku ingin menyelesaikan misi, yaitu yang pertama aku ingin mendapatkan full netherite. Dan yang kedua adalah mengalahkan Wither Boss. Apakah aku bisa menyelesaikan misi itu dalam 200 hari ini? Dan inilah dia perjalanan kita dalam 200 hari di Minecraft Pocket Edition. Selamat menyaksikan video ini dan enjoy to the video. Di hari ke-100 aku hanya bingung apa yang harus aku lakukan. Aku pun memutuskan untuk ke bawah dan pergi keluar untuk melihat suasana di luar. Daripada gabut, aku pun memutuskan untuk memanen potatoku untuk dijadikannya sebuah makanan. Karena persediaan coal alias batu baraku tinggal sedikit, aku pun memutuskan untuk mencarinya. Di sini aku memutuskan untuk berpetualang menggunakan kudaku untuk mencari keberadaan bioma jungle untuk mendapatkan sebuah bambu, karena aku membutuhkannya untuk sebuah project nantinya. Karena di sini ada sebuah lautan yang cukup luas, aku pun memutuskan membawa kudaku menggunakan perahu. Dan tanpa sengaja di sini aku malah menemukan Ocean Monument, tapi sayang di sini aku tidak tertarik untuk ngeringin atau bikin base di sini. Ya, jadi di sini aku cuma numpang lewat doang. Dan tanpa sadar aku pun malah menemukan desa villager yang ternyata ini adalah stronghold kita. Kalau gitu mah ya udah meninggal mendadak aja gitu kan, nggak perlu nyeberangi lautan gitu. Tapi ya tidak apa-apalah. Tak lama setelah itu aku pun akhirnya menemukan sebuah biome jungle. Dan yang aku cari akhirnya sudah ketemu, karena di sini ternyata adalah sebuah hutan bambu. Dan di sini aku pun langsung mengambil bambu-bambunya, dan di sini aku mengambil sebanyak-banyak mungkin yang bisa aku tampung. Dirasa cukup, aku pun kembali pulang ke rumah. Aku pun memutuskan untuk meninggalkan kudaku di desa villager ini, soalnya aku akan menggunakan jalur nether untuk pulang ke rumah. Karena kalau lewat jalur laut itu lumayan jauh juga. Buat apa juga gitu kan menyeberangi lautan, namanya gue One Piece apa? Canda guys, canda. Lah, itu kenapa Magma Cube malah bundir? Lah, giliran udah lawan naga, jadi banyak yang nongkrong Enderman. Kurang ajar banget dah, asli. Oke, nah jadi di sini aku tuh mau membuat tempat penyimpanan untuk hasil gold farmnya, soalnya di sini juga kan untuk hasilnya udah mulai nggak ketampung, udah banyak banget untuk hasilnya. Di sini juga banyak benang emas yang bisa kita bakar untuk menghasilkan gold. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Lalu aku pun mining ke dalam gua untuk mencari beberapa iron untuk membuat hopper, soalnya aku butuh banyak juga. Setelah selesai mining, aku pun mencari kuda lagi. Di sini ada kuda hitam, lumayan ya bagus juga, darahnya banyak. Tapi dia susah jinaknya gitu. Kenapa ini? Apa jangan-jangan ini kuda lumping apa ya? Di sini aku mendapatkan 2 kuda, ya lumayan untuk ternak kuda. Lalu aku pun pergi ke nether untuk mencari bone block, soalnya di sini aku akan membuat konkrit. Ya, jadi untuk gold farmnya di sini aku akan menggunakan tema konkrit. Ya, jadi di 10 hari ini aku cuma ngumpulin bahan-bahan doang, mau dari bambu, paket ice dan yang lainnya. Dan di sini aku lagi mencari bahan untuk membuat konkrit. Setelah aku mencari gravel, aku pun malah menemukan sebuah goa. Aku pun menjelajah sedikit goa tersebut. Dan di sini aku malah menemukan sebuah diamond, lumayan buat tambah-tambah. Setelah bahan terkumpul, aku pun langsung membuat konkritnya. Lalu setelah itu aku pun mengubah konkrit powder ke konkrit biasa. Satisfying juga saat dengar hujan turun. Di
sini aku menemukan sebuah drone yang membawa trident. Aku pun langsung ke bawah untuk mengkillnya. Dan aku pun mendapatkan tridentnya. Wah, mantap sih. Nah, jadi di sini tuh aku ingin memindahkan gold farmku ke sebelah sini karena kalau disimpan dekat base agak merusak pemandangan aja gitu. Ya, jadi di sini tuh aku ingin memindahkan ke sebelah sini, tempatnya juga deket kok sama base. Nah, jadi untuk base kita itu ada di sebelah sana dan untuk gold farm yang baru ada di sebelah sini, deket lah. Dan tanpa berlama-lama aku pun langsung membuat projectnya. Di sini aku pun mulai memindahkan bagian demi bagian. Dan seperti biasa di sini aku cuman skip doang, nggak bisa replay mode-nya karena di HP gitu coy. Karena ikan bisa replay mode gitu kan di time lapse, kayaknya keren sih. Tapi ya di sini kan tidak bisa, ya sudah skip doang. Lalu aku pun mulai mendesain untuk gold farmnya menggunakan bahan konkrit karena kalau dari bahan kayu agak kurang pantas aja sih. Ya, jadi untuk pembuatan desainnya jadi seperti ini. Dan BTW di sini aku membawa dua kuda lagi, dua kuda putih. Ini lumayan bagus, darahnya banyak, larinya juga cepet. Ya, aku ambil aja lah, lumayan buat kontes. Oke semuanya, jadi di sini tuh aku mau ngasih tahu kalau mulai dari sini skinku bakal begini karena kalau yang skin dulu itu aku buat 3 Minecraft kayak di edit gitulah. Nah, kalau yang ini aku membuatnya di APK skin 3D Minecraft. Skin ini kayak outfitku sehari-hari, pakai topi, baju selalu hitam, celana hitam, sepatu juga hitam, ya melambangkan diriku lah. Dan skin ini masih belum jadi, aku masih harus menambahkan beberapa hiasan gitulah. Ya, jadi cuman itu doang sih. Tapi BTW di sini skinnya lumayan ganteng juga kayak orangnya. Wow. Gaji. Oke, jadi di sini tuh aku membuat elevator air untuk ke atas dan ke bawahnya karena untuk tempat eksekusi zombie pigmennya ada di bawah. Nah, jadi di sebelah sini untuk tempat eksekusi zombie pigmennya, nanti juga di sini aku membuat tempat item sortir dan juga pembakaran untuk pedangnya. Nanti kita akan ubah menjadi gold nugget. Ya, jadi di sini aku mulai mendesain untuk tempatnya. Dan aku juga di sini mulai memasangkan kembali untuk sistemnya. Nah, dan untuk sistem gold farmnya sebenarnya ini gampang banget. Jika kalian ingin dibuatin tutorialnya, kalian tinggal komen aja, oke? Dan di sini aku pergi ke laut untuk mencari beberapa cap untuk sistem elevatornya karena nanti kan untuk airnya harus full water. Yang pro mungkin tahu lah. Nah, jadi kegunaan capnya itu agar airnya menjadi full water, soalnya kalau nggak full water nanti nggak akan bekerja untuk sistemnya. Sebenarnya bisa sih pakai ember, tapi malas aja gitu harus ngambil air, simpen lagi kan capek gitu sih. Kalau pakai cap cepet. Ya, jadi gitulah. Dan akhirnya untuk elevator airnya sudah selesai. Lalu aku pun melanjutkan untuk pembuatan item sortirnya. Jika kalian ingin membuat item sortirnya, sudah ada banyak tutorialnya di YouTube. Dan di hari ke-29 di sini untuk gold farmnya hampir selesai. Aku butuh beberapa langkah lagi untuk menyelesaikannya. Ya, di sini kita coba untuk interview dulu sebentar. Untuk sebelah sini ada sebuah tangga, kita coba menaikinya. Jadi untuk desain luar dari gold farmnya seperti ini, aku cukup suka, lumayan bagus juga lah. Lalu sebelah sini ada pintu masuknya, kita menggunakan elevator air. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk dalamnya seperti ini ya. Di sini aku sudah mendesain sebagian. Di sebelah sini ada tempat eksekusinya. Dan untuk tombol nyalain dan matiin sistemnya sudah ada di bawah. Lalu untuk tempat eksekusinya jadi seperti ini. Di sini kita harus nunggu untuk zombie pikirnya pada jatuhan. Lumayan lama juga sih. Lalu sebelah sampingnya adalah item sortir. Jadi untuk hasil itemnya nanti akan masuk ke tempat masing-masing. Dan seperti inilah untuk pembakaran pedang emasnya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak gold nugget. Lalu aku pun menyelesaikan desain untuk gold farmnya. Dan seperti inilah untuk hasil akhir dari gold farmnya. Dia di sini juga tempatnya cukup bagus. Di sini juga ada beberapa dedaunan dan juga beberapa bunga agar terlihat agak segar aja gitu. Ya, untuk segini sih desainnya cukup bagus, soalnya aku juga nggak terlalu jago untuk build. Nah, sekarang jadi seperti inilah untuk base kita sekarang. Jadi kita brem anjir lah, kesel banget dah gua.
Ya jadi untuk di base kita sekarang tidak ada gold farm, jadi tidak terlalu aneh. Nanti juga kita akan buat kayak pedesan gitu kalau sempat. Dan aku juga di sini menambahkan beberapa bambu gitu. Menurut kalian ini bagus atau enggak sih? Di hari ke-31 aku pun mulai mencari gunpowder untuk dijadikannya sebuah TNT. Soalnya aku akan langsung mencari Ancient Debris. Ya jadi di sini tuh aku malakin si Kang Budir untuk mendapatkan gunpowdernya. Setelah aku hitung, aku tuh harus mendapatkan 32 Ancient Debris supaya bisa mendapatkan full netherite. Ya jadi di sini aku menghabiskan selama 15 hari untuk mencari Ancient Debris. Dan untuk babak pertama di sini aku mendapatkan 7 Ancient Debris. Ya lumayan lah ya. Karena mencari gunpowder agak lama, di sini aku memutuskan untuk mengambil kasur di desa villager. Ya jadi di sini aku malingin kasur dari desa ke desa. Setelah dirasa cukup banyak kasurnya, di sini aku melanjutkan babak kedua pencarian Ancient Debris-nya. Dan total yang kita dapatkan sekarang adalah 17 Ancient Debris. Di sini aku memutuskan untuk mengganti makananku menjadi golden carrot ya, supaya lebih mahal aja sih. Karena mencari Ancient Debris cukup melelahkan, di sini aku memutuskan untuk beristirahat. Di sini aku mencari beberapa domgi untuk dijadikannya teman. Soalnya aku nggak ada teman mabar, ya sudahlah, domgi juga tidak apa-apa. BTW ini domgi atau serigala ya? Ya bodoh amat lah ya. Di sini aku mendapatkan 2 domgi, 2 yang kecil dan 1 yang besar. Ini yang kecilnya kawaii coy. Tapi di sini aku belum kasih nama soalnya aku belum mempunyai name tag. Di sini aku memutuskan kalau di siang hari aku akan mencari wool untuk dijadikannya sebuah kasur. Nah kalau di malam hari aku akan mencari gunpowder untuk dijadikannya sebuah TNT. Dan babak ketiga untuk pencarian Ancient Debris-nya pun dimulai. Di sini sebenarnya aku agak risih soalnya ada beberapa hoglin dan juga piglin yang sering spawn. Tapi di sini masih bisa diatasi lah, masih gampang. Ya jadi di sini untuk persediaan kasur dan juga TNT ku sudah habis. Jadi di sini aku memutuskan untuk mencari Ancient Debris menggunakan pickaxe. Ya jadi di sini aku mining kayak brutal gitulah. Di sini aku mendapatkan beberapa biji lumayan. Dan akhirnya kita di sini sudah mendapatkan 32 untuk Ancient Debris-nya. Di sini aku membakar semua Ancient Debris-nya untuk dijadikannya sebuah netherite ingot. Lalu setelah itu aku pun langsung upgrade semua armor juga toolsku menjadi netherite. Tapi untuk Howe alias Cangkul di sini aku tidak upgrade-nya ke netherite, dari diamond juga sudah cukup lah, nggak perlu bagus-bagus. Akhirnya untuk misi kita yang pertama yaitu full netherite sudah selesai. Akhirnya semua armor juga toolsku sudah full netherite, mantap. Ya tanpa menunggu lama di sini aku langsung pergi ke Nether Fortress untuk mencari babatok alias kepala wither. Babatok naon bos? Dan saat aku sampai di Nether Fortress aku pun langsung disambut panas oleh Kang Wither. Dan tanpa menunggu waktu lama di sini aku langsung mendapatkan 1 kepala wither. Waduh ini hoki atau gimana ya, tapi bagus lah ya. Ya jadi di sini aku kesana kemari untuk mencari. Dikira mencari alamat apa? Ya jadi di sini tuh aku kesana kemari untuk mencari withernya. Dan akhirnya kepala yang kedua pun sudah aku dapatkan. Dan akhirnya kepala yang ketiga pun di sini sudah aku dapatkan. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melawan wither bosnya. Untuk melawan withernya di sini aku menggunakan glitch ya, bodo amat lah ya mau pakai cara apapun. Yang penting misiku yaitu mengalahkan wither boss selesai. Ya jadi untuk triknya itu kita harus menyimpan bunga matahari, lalu kita lihat posisinya. Setelah kita tahu posisi belakangnya, kita langsung menggali 4 blok ke bawah seperti ini. Lalu setelah itu kita bikin ruangan 5x5 seperti ini. Lalu kita simpan obsidian lurus seperti ini. Terus kita simpan solsennya seperti ini. Dan kita langsung saja menyimpan kepala withernya.
Ya setelah itu kalian tinggal gebukin aja biar cepet. Dan akhirnya kita telah selesai menyelesaikan misi kita. Mantap, akhirnya kita bisa mendapatkan Nether Star-nya. Oke, karena di sini misiku sudah selesai dan aku juga di sini masih punya waktu 50 hari lagi. Nah, jadi di sini tuh aku mau memperindah baseku seperti membuat kandang kuda, kincir angin atau yang lainnya. Dan ya tanpa berlama-lama kita langsung saja membuatnya. Dan seperti biasa di sini hal yang aku lakukan pertama-tama adalah merapikan tanahnya supaya menjadi datar. Dan di sini aku menghabiskan waktu cukup lama juga. Di sini aku menghabiskan waktu selama 8 hari. Menurutku untuk bambunya agak merusak pemandangan, jadi di sini aku memutuskan untuk menghancurkannya. Dan jadi seperti inilah untuk dataran base-nya. Di sini aku udah merapikannya serapi-rapi mungkin. Jadi di sini aku kayak membuat petakan-petakan gitu. Jadi untuk sebelah sini aku akan kayak membuat kandang kuda gitu. Karena di sini kan untuk kuda-kudaku kan tinggal dalam satu kandang. Jadi di sini aku akan memisahkan satu-satu gitu. Lalu untuk sebelah sininya aku akan membuat windmill alias kincir angin gitu. Lalu untuk sebelahnya aku akan membuat sebuah barn alias kayak gudang gitu. Jadi ceritanya untuk menyimpan jerami-jerami gitulah. Lalu untuk sebelah sini aku akan membuat kayak tower-tower gitulah. Dan yang terakhir di sini aku akan membuat kandang sapi. Dan yang pertama-tama di sini aku akan membuat kandang kuda terlebih dahulu. Dan untuk desanya di sini aku akan kayak medieval gitulah. Oke, jadi seperti inilah untuk pembuatannya. Dan ya jadi untuk kandang kudanya di sini sudah selesai. Di sini aku mendesainnya seperti kayak medieval gitu. Di sini juga ada sebuah towernya, kita coba naik ya. Untuk isinya masih kosong. Oke, nah jadi seperti itulah untuk kandang kudanya. Dan di sini aku akan memindahkan kuda-kudaku terlebih dahulu. Jadi di sini aku menyimpan 3 kudaku di sebelah sini dan satunya lagi ada di samping rumahku. Setelah membuat kandang kuda di sini aku langsung membuat windmill alias kincir anginnya. Dan ya seperti biasa di sini aku cuma skip doang. Di sini aku cukup bingung untuk mencari desain untuk si kincir anginnya. Aku juga beberapa kali mengganti desain, tapi akhirnya aku pun telah selesai untuk membuat si kincir anginnya ini. Oke, jadi seperti inilah untuk hasil akhir dari pembangunan si kincir anginnya. Ya lumayan bagus juga lah. Di sini aku membuatnya simple-simple aja, nggak terlalu ribet. Walaupun sempat kesusahannya, tapi tidak apa-apa. Setelah itu aku pun langsung mendesain untuk gudang jeraminya. Di sini aku sempat beberapa kali bongkar pasang gitu, lumayan pusing juga untuk mencari desainnya. Dan jadi seperti inilah untuk pembuatan gudangnya. Dan akhirnya aku pun telah selesai membuat gudang jeraminya. Jadi untuk desainnya seperti ini ya, lumayan simple juga sih, tapi untuk pembuatannya lumayan ribet. Nah gitu doang sih. Jadi tampilan depannya seperti ini. Dan di sini aku belum mendesain untuk dalamnya, mungkin nanti aku akan mendesainnya. Setelah itu aku pun langsung membuat desain untuk pembuatan towernya. Ya jadi di sini aku jadi tukang kuli gitulah. Bersama kuli membangun negeri. Mantap.
Oke, untuk hasil akhir dari pembangunan si towernya jadi sudah selesai ya, cukup bagus untuk desainnya. Di sini aku menggunakan desain agak medieval gitulah. Oke, mungkin kita akan langsung saja untuk ke pembangunan yang selanjutnya. Dan untuk pembangunan yang terakhir di sini aku akan membuat kandang sapi ya. Di sini aku menggunakan desain yang simple aja, nggak terlalu ribet. Soalnya aku pernah beberapa kali membuatnya di survival seriesku. Dan ya jadi seperti inilah untuk pembangunannya. Dan ya, jadi seperti inilah untuk hasil akhir dari pembangunan kandang sapinya ya. Di sini untuk desainnya cukup simple. Dan ya, jadi untuk dalamnya seperti ini. Aku belum menambahkan sapi-sapinya. Setelah semua pembangunan telah selesai, aku pun langsung membuat jalanannya. Ya, di sini untuk jalanannya simple aja seperti kemarin. Dan di sini aku memutuskan untuk menambahkan beberapa pohon besar gitu. Jadi untuk membuatnya kita bikin tanda plus seperti ini. Lalu setelah itu kita pakai bone meal supaya pertumbuhannya lebih cepat. Dan jadilah pohon besar. Dan jadi seperti itulah trik untuk menumbuhkan pohon besarnya. Dan di sini aku menumbuhkannya di beberapa bagian gitu supaya lebih hijau gitulah. Dan ya jadi seperti inilah untuk hasil akhir dari base kita sekarang. Wah, jadi bagus banget nih untuk base kita sekarang ya. Oke, mungkin kita di sini akan coba showcase dulu sebentar. Oke, mungkin kita di sini akan coba masuk ke dalam rumah dulu. Jadi di dalam rumah sini ada seekor domgi. Ya jadi di sini ada 3 domgi. Di sini asalnya ada 2 yang kecil nih, cepet banget bocah gedenya. Lalu sebelah sini adalah kandang kuda yang kita buat menggunakan desain medieval. Ya cukup bagus untuk desainnya. Dan untuk di depan sini adalah sebuah windmill alias kincir angin. Lalu untuk sebelah kincir angin adalah sebuah gudang. Ya di sini adalah gudang jerami gitu. Di sini aku sudah membuat interiornya yang lumayan bagus juga. Lalu sebelah sininya adalah menara pengawas gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir di sini adalah kandang sapi. Ya di sini untuk desain dalamnya aku sudah rapihin. Di sini juga ada beberapa sapi yang telah aku masukin. Oke, jadi sepertilah untuk kandang sapinya. Dan untuk di pinggiran jalannya di sini kita telah membuat pohon besar gitu. Di sini juga untuk bawahnya aku telah membuat kayak akar-akar gitu. Jadi lebih realistik lah ya. Lalu di sini juga ada sebuah lampu gitu ya. Jadi seperti inilah untuk map kita sekarang. Waduh, gila sih, udah keren banget. Aku juga nggak nyangka bisa sekeren ini. Oke, di sini aku hampir lupa. Jadi di sini kita telah memindahkan gold farm yang ke sebelah sini ya, di belakang base kita itu. Jadi seperti inilah untuk desain sekarang untuk gold farm kita ya. Jadi lebih bagus lah ya. Dan untuk interiornya juga seperti ini. Oke, jadi begitulah untuk perjalanan kita 200 hari di Minecraft Pocket Edition ini. Kita juga telah selesai menyelesaikan misi kita, yaitu mendapatkan Full Netherite dan juga membunuh Wither Boss. Menurut kalian kita akan membuat series baru seperti Ocean Only atau Desert Only, atau kita akan melanjutkan series ini sampai 300 hari? Kalian tinggal komen aja lah ya, oke? Oke, jadi seperti itulah perjalanan kita selama 200 hari di Minecraft Pocket Edition ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like dan juga subscribe-nya. Saya Irfan, pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.